Hani mengangguk dan kemudian berjalan keluar dari aula dengan langkah berani sebelum lepas landas. Ketika pria bermata hijau melihat Hani pergi, dia dengan kecut tertawa dan berkata, "Api perak itu benar-benar memiliki kekuatan dingin yang ekstrim dan mampu membekukan jiwa dan memasuki tubuh. Tapi itu tidak cocok dengan api glasial legenda. Rekan Taoisu, Senior Han tampaknya menjaga Anda. Apakah Anda tahu api apa itu?" Perisu menghela nafas dan berkata, "Senior Han memiliki hubungan yang samar dengan leluhurku. Tetapi ini adalah pertama kalinya aku mendengar tentang api glasial itu. Saat patroli, dia menelan seluruh manusia buas dengan api itu. Tetapi sepertinya dia tidak suka orang lain membicarakan tentang dia. Kakak Suo sebaiknya diam tentang ini, kalau tidak." Ketika pria bermata hijau mendengar itu, ekspresinya berubah dan dia mengangguk setuju. Selama waktu itu, Hani terbang menuju pasar dengan garis biru. Menurut informasinya, lelang seharusnya dimulai pada siang hari. Itu akan terjadi pada saat dia tiba. Ketika Hanli tiba, hari sudah hampir siang. Hanya dalam beberapa saat, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengubah dirinya menjadi pria besar dengan rambut wajah panjang dan memasuki aula zenith yang mendalam. Orang-orang di pintu masuk sudah membayar liontin penyembunyian untuk memasuki aula. Semua berada di tahap transformasi dewa ke atas. Hanli bahkan melihat 3 kultivator tempering spasial masuk. Setelah beberapa pemikiran, dia juga masuk dan memberi penjaga sebuah kantong berisi batu roh. Penjaga itu menyapu indera spiritualnya melewatinya dan mengangguk, memberinya liontin batu giok dan membuka jalan untuknya. Dia segera berkata, "Setelah Anda masuk, pergilah ke kiri." Ketika Hani mendengar itu, dia tercengang dan dengan ragu masuk. Setelah memasuki lorong, dia dengan heran menemukan bahwa lorong lurus yang semula dia ambil sekarang sangat terpelintir dan terbelah di tengah. Sepertinya aula zenith mendalam benar-benar berbeda. Tampaknya batasan di aula telah berubah juga. Namun demikian, Hani melakukan seperti yang disarankan penjaga dan menuju ke sisi kiri. Segera, dia memasuki lorong gelap dan menghilang. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, dia mendapati dirinya berada di ruang batu yang gelap gulita. Ruangan itu lebarnya 3 meter dengan dinding di semua sisi selain pintu masuk yang luas. Ada meja giok, kursi bambu, dan meja dengan plat mantra merah. Ada banyak kamar batu tersebar di 300 meter di udara. Mereka adalah kamar batu terbang. Seluruh aula memiliki lebar 3000 meter dan hampir memiliki 1000 kamar batu yang mengambang di atasnya. Karakter jimat biru samar bersinar dari permukaan ruang batu. Antar kamar batu memiliki jarak yang cukup jauh. Hani duduk di kursi, menatap pelelangan di bawah. Dalam sekejap dia memasuki aula besar. Dia memasuki formasi mantra aneh dan berteleportasi ke kamar. Di bawah pemeriksaan, dia menemukan ruangan itu tidak hanya menggantung di udara, tetapi juga menghalangi indera spiritual. Dengan tambahan liontin cahaya yang menyembunyikannya, itu akan menjamin keselamatan para peserta lelang. Hani bersandar di kursinya dan mengistirahatkan matanya untuk waktu yang singkat. Segera, beberapa ratus kultivator memasuki aula, hampir memenuhinya. Hani membuka matanya lebar-lebar dan menarik nafas. Lelang kecil ini berhasil mengumpulkan hampir 1000 kultivator transformasi dewa. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibayangkan di alam fana. Tiba-tiba, cincin melodi terdengar melalui aula. Gerbang aula yang terbuka perlahan ditutup dengan deri. Aula redup sekarang menjadi benar-benar gelap. Segera, beberapa batu cahaya bulan seukuran kepala muncul di atas pelelangan. Munculnya cahaya putih lembut menyebabkan para kultivator secara tidak sadar melihat ke bawah. Pada platform setinggi 30 meter, formasi mantra tiba-tiba muncul, diikuti oleh kilatan cahaya putih. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Begitu dia muncul, para kultivator menjadi gelisah. Beberapa bahkan menyebut nama lelaki tua itu dengan kaget. "Grandmaster Qi. Kenapa dia muncul di sini? Mungkinkah itu pelelangan?" Bisikan terus bergema melalui aula. Ketika Hani mendengar keributan itu, hatinya bergetar dan dia dengan penasaran memeriksa lelaki tua itu. Dia hanya memiliki kultivasi transformasi dewa menengah. Tetapi rambut peraknya yang lebat dan wajahnya yang ramah
memberinya tampilan yang diharapkan dari seorang kultivator yang bermartabat. Mendengar orang lain memanggilnya sebagai Grandmaster, Hani menganggap gelar itu pasti berasal dari pencapaian luar biasa, baik dalam pemurnian pil atau seni lainnya. Pria tua berjubah putih itu terbatuk dan berbicara dengan suara lembut. Sepertinya aku tidak perlu memperkenalkan diriku padamu. Banyak dari Anda yang mengenali saya. Biasanya, saya tidak akan muncul di acara seperti ini. Tetapi lelang ini memiliki hal-hal yang saya nilai secara pribadi. Selanjutnya, saya sangat tertarik dengan barang-barang ini dan berinisiatif untuk bertindak sebagai tuan rumah lelang. Tampaknya tidak ada dari kalian yang keberatan. Zilan pasti bercanda, memiliki master penyempurnaan alat untuk menjadi tuan rumah pelelangan adalah apa yang kami inginkan. Tidak buruk, tidak buruk. Penilaian pribadi saudara Ci tidak mungkin salah, kami akan lebih nyaman. Pujian berulang kali terdengar melalui kamar terapung. Meskipun banyak kultivator tidak mengatakan apa-apa, mereka juga tidak mengajukan keberatan. Ternyata lelaki tua berjubah putih itu cukup terkenal. Orang tua itu melanjutkan, agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi, saya akan memberi Anda gambaran tentang apa yang diharapkan. Akan ada 3 barang yang bernilai luar biasa. Mereka jarang terlihat dalam beberapa ratus tahun terakhir. Di antaranya adalah barang-barang berkualitas tinggi dari hutan belantara dan harta roh yang telah naik ke peringkat roh segudang utama. Adapun barang terakhir, itu adalah seluruh rangkaian seni kultivasi yang ditinggalkan oleh senior integrasi tubuh tahap akhir yang mengguncang dunia manusia dan iblis. Para kultivator sangat terkejut, seolah-olah mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Seluruh aula dipenuhi dengan keheningan. Barang dari hutan belantara tidak sebanyak itu tidak diketahui. Tetapi harta roh pada peringkat roh utama dan seni kultivasi utama dari seorang kultivator tahap integrasi tubuh adalah harta yang sangat langka. Jika salah satu dari barang-barang itu muncul di luar, itu akan memicu pembantaian. Saat hati para kultivator itu berdebar kencang, suasananya menjadi sangat suram. Saudara Ci, karena ada barang penting di pelelangan, mengapa tidak diiklankan agar kita bisa menyiapkan lebih banyak batu roh? Kenapa disembunyikan? Suara aneh seperti anak kecil terdengar dari salah satu kamar batu. Setelah mengantisipasi pertanyaan itu, lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, "Rekan Taois, jangan khawatir. Alasan mengapa pelelangan dirahasiakan adalah karena pemilik ketiga harta ini adalah orang yang sama, dan secara pribadi telah mengajukan permintaan ini ke pelelangan. Adapun mengapa, saya tidak tahu. Tetapi pelelangan tidak menolaknya. Namun saya dapat menjamin bahwa harta ini asli. Anda dapat menukar harta karun ini menggunakan barang-barang dengan nilai yang setara. Barang akan dihargai 1/10 di bawah penilaian 3 Grandmaster penilaian pasar dan saya." Ketika mereka mendengar jawabannya, para kultivator merasakan keheranan. Merasa sangat gembira, mereka merasa tidak perlu bertanya lagi. Pak Tuaci melihat tidak ada lagi keberatan dan segera mengumumkan dimulainya penawaran dengan bertepuk tangan. Lebih dari 10 lampu warna-warni segera terbang di atas panggung. Setelah cahaya memudar, 10 wanita cantik berjubah istana muncul dari belakangnya. Setiap wanita memiliki kultivasi formasi inti dan memegang sebuah kotak dengan ukuran yang berbeda-beda. Mengikuti konvensi, kami akan memulai pelelangan dengan barang jadi, dan kemudian beralih ke bahan dan teknik rahasia. Barang utama akan dilelang terakhir. Setelah itu, lelang pun dimulai. Hani hanya menonton lelang, dia menunggu sampai 3 barang utama dilelang. Sejujurnya, dia agak tertarik dengan teknik kultivasi utama dari kultivator integrasi tubuh tahap akhir. Itu sangat menggodanya. Seni pedang esensi Azure Hanli telah dikembangkan hingga puncak potensinya. Kemampuannya yang lain sangat kuat. Meskipun begitu, cahaya gabungan esensi surgawi miliknya sepenuhnya dikultivasikan, kekuatannya akan tumbuh seiring dengan kultivasinya, dan api pelahap roh juga mengandalkan perkembangan tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Tak satu pun dari mereka yang membantu dalam meningkatkan tahap kultivasinya. Tanpa teknik yang cocok untuk membimbing kultivasinya, tubuhnya pasti akan meledak dari ki spiritual yang berlebihan jika dia terus mengandalkan pil. Sekarang Hani ingin meningkatkan kultivasinya. Ada 2 jalan untuknya.
Salah satunya adalah apa yang biasa digunakan oleh para kultivator, yaitu temukan satu set kultivasi bermutu tinggi untuk melanjutkan kultivasi. Namun tiba-tiba berubah menjadi seni kultivasi yang tidak dikenal di tengah jalan pasti tak terhindarkan. Lebih jauh lagi, jika dia tidak hati-hati, itu akan menghasilkan konflik dengan seni kultivasi aslinya dan menghasilkan hasil yang lebih sedikit daripada usaha yang dia lakukan. Metode kultivasi lainnya adalah membaca pengalaman para pemurni tubuh, mencari tahu jalan yang jarang dilalui. Itu adalah kultivasi ganda sihir dan tubuh. Dia harus mencari sekte iblis atau teknik klan iblis yang berhubungan dengan penyempurnaan tubuh. Baik teknik sekte iblis maupun klan iblis tidak hanya akan memperkuat tubuhnya ke level tinggi saat dikultivasikan, tetapi juga akan meningkatkan kekuatan sihirnya. Namun, metode ini tidak hanya jarang terlihat, tetapi juga sangat sulit. Meskipun beberapa kultivator manusia memilih metode ini, mereka yang berhasil hanya sedikit. Awalnya, potensi tubuh manusia tidak bisa dibandingkan dengan penatua iblis dari klan iblis. Setelah tubuh daging manusia dikultivasikan dengan kekuatan tertentu, itu tidak dapat berkembang lebih jauh selain dari individu yang luar biasa. Tetapi ketika kultivasi ganda berkembang ke tingkat tertinggi, tidak hanya seseorang akan memiliki kekuatan yang menakjubkan, tetapi peluang mereka untuk menembus kemacetan jauh melampaui kultivator tingkat yang sama. Hal ini menyebabkan Hani merasa sedikit konflik atas apa yang harus dia pilih. Dia kebetulan memiliki satu set seni kultivasi ganda. Itu adalah seni iblis surgawi dan teknik dari pelat asal suci. Hani sudah mengkonfirmasi bahwa kedua teknik itu terkait erat satu sama lain dengan seni Breakjet. Karena ketiga teknik ini dapat dikultivasikan secara terpisah dan semuanya memiliki kemampuan masing-masing, mereka dapat dianggap sebagai satu set seni kultivasi dan dapat dikultivasikan secara berurutan. Jika dia mengolahnya tanpa hubungan satu sama lain, dua teknik lainnya tidak akan memiliki dasar sebelumnya untuk kultivasi, dan kekuatannya hanya akan ditampilkan 1/10 dari potensinya. Tetapi jika dia mengolahnya bersama sejak awal dan memulihkan set seni kultivasi ganda, mereka akan mencapai potensi penuh mereka. Meskipun teknik ini berasal dari seni iblis yang sangat kuat dari alam iblis sejati, setelah melewati revisi ahli dari sekte Buddhis manusia dan jalan iblis serta klan iblis, mereka sekarang sama sekali berbeda. Kultivasi sihir dan tubuh tidak menggunakan ki iblis sejati, tetapi ki esensi duniawi. Meskipun Hani meneliti ini sendiri dan merasa bahwa ketiga teknik ini dapat dikembangkan bersama, sebenarnya belum pernah ada manusia yang mencobanya sebelumnya. Ketika seni Breakjet sekte Buddhis dan seni iblis surgawi jalan iblis diciptakan, mereka dianggap sebagai teknik kultivasi yang berbeda. Dan teknik pelat asal suci adalah warisan yang diturunkan oleh Raja Iblis alam fana. Itu kehilangan dua bagian, tetapi itu tidak bisa sama dengan seni Breakjet dan seni iblis surgawi. Jika dia benar-benar mengolahnya bersama, siapa yang tahu masalah apa yang bisa dia hadapi. Namun tidak diragukan lagi bahwa pelat asal suci adalah teknik kultivasi ganda yang jauh melebihi yang lain. Dan kekuatan tubuhnya yang mengolah seni Breakjet telah menjadi brutal, sampai-sampai bisa menggunakan kekuatan kasar untuk melawan kultivator jiwa baru lahir. Jika dia bisa mengolah dua lainnya, siapa yang tahu kekuatan apa yang bisa dia capai. Mengolah kekuatan sihir murni atau kultivasi ganda masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, membuat kemajuan lebih cepat, lebih mudah untuk diolah, dan lebih dapat diandalkan. Jenis lainnya sulit dan beresiko, tetapi menghasilkan kekuatan yang sombong. Itu juga akan meningkatkan peluangnya untuk berkultivasi lebih besar. Akibatnya, Hani masih ragu-ragu dan belum mengambil keputusan yang benar. Dia selalu mencatat teknik tingkat tinggi yang biasa dikultivasikan, tetapi dia tidak pernah menemukan sesuatu yang cocok di pasar. Bukannya tidak ada seni tempering spasial bermutu tinggi yang dijual, tetapi setelah menggunakan cahaya gabungan esensi surgawi dan api pelahap roh, dia merasa teknik umum berada di bawahnya. Sekarang dia mendengar serangkaian teknik tahap integrasi tubuh air sedang dilelang, hatinya bergerak. Jika seni kultivasi benar-benar cocok, dia akan melepaskan jalannya yang goyah pada kultivasi ganda. Saat Hani merenungkan ini dengan khawatir, Pak Tuaci melelang pil obat secara berurutan.
Mereka semua dilelang beberapa kali dari harga dasar mereka. Setelah semua pil obat selesai dilelang, semua kultivator wanita yang memegang kotak terbang ke pemenang lelang dan menukarnya dengan batu roh. Sebagian besar dari mereka digunakan untuk kultivator tahap transformasi dewa awal dan menengah. Tidak ada satupun dari mereka untuk kultivator transformasi dewa tahap akhir. Ini tidak mengejutkan. Bahkan dengan kepadatan ki spiritual dan kelimpahan obat spiritual di alam roh, bahan utama untuk pil obat tahap transformasi dewa ditemukan di hutan belantara. Jika tumbuhan dapat dibesarkan oleh manusia, mereka akan membutuhkan terlalu banyak waktu atau sulit untuk dipelihara. Karena itu, secara alami jarang ada pil obat tahap transformasi dewa untuk dijual. Selanjutnya, tingkat keberhasilan menyempurnakan obat-obatan ini sangat rendah. Bahkan jika seseorang berhasil membuat pil obat transformasi dewa tahap akhir, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri, bukan melelangnya. Itulah sebabnya, bahkan di kota surga dalam, di mana bahan penyempurnaan pil berlimpah, obat-obatan tahap transformasi dewa awal selalu langka, apalagi obat untuk tahap menengah. Dengan pelelangan pil obat berakhir, putaran lelang lainnya dimulai. Ada pil penyembuh luka, jimat, dan harta roh tingkat rendah. Meskipun mereka hanya harta roh kelas terendah, para kultivator tahap tempering spasial terus bersaing untuk mereka. Setiap harta roh akan sangat meningkatkan peluang mereka untuk selamat dari kesengsaraan yang lebih besar. Dalam lelang sebelumnya, barang utama kemungkinan akan setara dengan harta roh ini. Namun, ada beberapa kultivator tahap tempering spasial yang melihat itu dengan acuh tak acuh. Mereka menyimpan tawaran mereka untuk 3 barang terakhir. Selama ini, Hani tidak berpartisipasi dalam tawaran apapun dan tetap diam di kamarnya. Kemudian tiba saatnya bahan langka dan teknik rahasia dilelang. Hani dengan cepat memperhatikan dengan semangat yang bangkit. Barang langka dan seni kultivasi langka dengan cepat ditawar. Dan ketika lelaki tua berjubah putih itu mengucapkan kata-kata sebuah botol darah roh kodok sejati, wajah Hani bersinar. Dia awalnya berpikir untuk menawarnya. Tetapi ketika lelaki tua berambut putih itu mengatakan tawaran awal adalah 1.500.000 batu roh, mulut Hani berkedut. Harga awal ini jauh lebih tinggi daripada bahan lain yang dilelang. Sebelum Hani dapat memikirkan jumlah batu roh yang ditawarkan untuk cairan roh, dia tiba-tiba mendengar harga yang menyebabkan hatinya tenggelam. 3 juta batu roh. Sebuah suara dengan malas berbicara dari sudut aula yang jauh. Kultivator lain yang ingin menawarkan tawaran terdiam dan semua menoleh dengan kaget. Sangat disayangkan bahwa mereka tidak dapat melihat apapun karena batasan kamar. Darah roh kodok sejati adalah bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan cairan kodok sejati. Tetapi harga 3 juta berada di luar batas atas kebanyakan penawar. Untuk sesaat, aula menjadi sangat sunyi. Hani dengan tegang mengerutkan kening dan melihat ke panggung lelang. Pria tua berjubah putih itu memegang botol cairan dengan ekspresi bimbang. Hani tentu saja mampu membayar harga 3 juta batu roh. Bahkan jika dia memiliki ramuan roh yang bisa dijual dengan mahal, dia pasti tidak akan menjual terlalu banyak ramuan ini dalam waktu singkat. Kalau tidak, jika seseorang mengetahui apa yang dia lakukan, itu bisa menimbulkan banyak masalah baginya. Lebih jauh lagi, sejumlah kecil darah roh hanya akan cukup baginya untuk pemurnian cairan kodok sejati. Itu tidak akan cukup untuk memurnikan banyak obat roh. Karena itu, setelah periode perenungan, Hani memutuskan untuk tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Setelah pertarungan tawaran yang intens, darah roh kodok sejati berhasil diamankan oleh penawar pertama dengan harga 4 juta batu roh. Beberapa barang lelang berikutnya juga sangat langka, yang semuanya merupakan bahan penting untuk penyempurnaan pil untuk kultivator tempering spasial. Ada lebih sedikit orang yang menawar barang-barang ini, tetapi harganya bahkan lebih mengejutkan. Di antara mereka, buah primordial segudang tahun ungu dijual dengan harga hampir 10 juta batu roh. Semua kultivator yang berpartisipasi dalam lelang seperti ini untuk pertama kalinya benar-benar terperangah. Hanya bahan-bahan dijual dengan harga yang begitu mencengangkan. Jika pil yang berguna untuk kultivator tempering spasial dibawa keluar, seberapa tinggi harganya?
Tidak lama setelah itu, semua bahan dan buku tebal rahasia telah sepenuhnya dilelang. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan 10 kultivator wanita yang berdiri di belakangnya semuanya hanyut dari panggung lelang. Pada saat yang sama, 3 kultivator dengan pakaian berbeda perlahan melangkah ke panggung. Salah satunya adalah seorang wanita dalam gaun biru. Yang kedua adalah pria tua yang tampak sehat. Dan terakhir adalah seorang sarjana parubaya dengan serangkaian fitur halus. Saat melihat ketiganya, sedikit kegemparan terjadi di seluruh aula. Hanli samar-samar bisa mendengar kata-kata mereka, dan dia segera mengerti siapa ketiga orang itu. Mereka adalah 3 penilai yang dirujuk oleh pria tua itu pada awal lelang. Basis kultivasi dari trio ini lebih rendah daripada pria tua berjubah putih. Semuanya hanya pada tahap transformasi dewa awal. Namun, kemampuan mereka untuk menciptakan kehebohan di antara para kultivator yang hadir dengan jelas menunjukkan bahwa mereka bukan hanya orang biasa. Saat pikiran-pikiran ini melintas di benak Hanli, pria tua berjubah putih itu memberikan salam sopan kepada ketiganya sebelum kembali ke semua kultivator yang hadir. Berikutnya adalah 3 harta paling berharga untuk pelelangan ini. Harta pertama adalah 3 sisik hitam dari roh sejati kilin hitam dari dunia purba. Sisik ini bisa digunakan untuk memurnikan pil air roh sejati yang legendaris, atau digunakan sebagai bahan kelas atas untuk memperbaiki harta roh atribut air. Harta karun roh yang disempurnakan menggunakan bahan ini memiliki peluang tertentu untuk membuatnya masuk dalam gulungan roh segudang kekacauan. Pil air roh sejati dapat memungkinkan setiap kultivator transformasi dewa awal mencapai tahap transformasi dewa pertengahan setelah konsumsi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu harta karun roh atau pil air roh sejati, kemungkinan berhasil memurnikan salah satu dari mereka agak rendah. Bahkan jika seorang ahli penyempurnaan alat ditugaskan untuk pekerjaan itu. Namun jika ada yang mengamankan barang ini dan ingin menyempurnakan harta roh dengannya, saya dapat memberikan layanan pribadi penyempurnaan alat secara gratis. Pria tua berjubah putih itu mengumumkan sambil tertawa sebelum mundur ke belakang trio penilai. Para kultivator di kabin batu semua menarik napas tajam setelah mendengar kata-kata roh sejati kilin hitam. Mereka semua menatap ketiga penilai di atas panggung dengan cara yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Sebaliknya, semua kultivator yang sangat kaya sangat senang mendengar itu. Tampaknya mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk menunggu beberapa barang lelang terakhir. Terlepas dari apa 2 barang lelang terakhir, hanya sisik dari roh sejati kilin hitam ini cukup berharga bagi mereka untuk menawar dengan sekuat tenaga. Namun kebanyakan dari mereka berencana untuk memperbaiki pil air roh sejati. Karena menggunakan sisik untuk memurnikan harta roh sepertinya sedikit sia-sia. Selain itu, kultivator yang tertarik untuk memperbaiki harta roh dengan sisik adalah hampir semua kultivator yang menggunakan seni kultivasi atribut air. Hati Hani juga tersentak secara signifikan setelah mendengar tentang pil air roh sejati. Itu adalah pil yang menentang tatanan alam dan dapat secara instan memberikan terobosan bagi seorang kultivator transformasi dewa awal. Itu adalah apa yang telah dia cari dengan putus asa. Dan dia hampir secara instan membuat keputusan bahwa dia akan mengamankan sisik ini apapun yang terjadi. Bahkan jika dia harus mengambil resiko untuk mencapai tujuan itu. Dengan demikian, ekspresi tegas muncul di wajah Hanli. Saat ini, wanita parubaya di antara 3 penilai melangkah maju. Dia menyapukan tangannya ke gelang penyimpanannya. Dan sebuah kotak biok tembus pandang yang berukuran sekitar 1 kaki muncul. Ada rune yang berkilauan di atas permukaan kotak, juga semburan cahaya putih. Dan cukup jelas bahwa kotak ini bukanlah benda biasa. Wanita itu tidak memerlukan pengenalan lebih lanjut dari pria tua berjubah putih saat dia meletakkan jari ke kotak batu giok. Tutup kotak itu terbang dengan sendirinya. Setelah itu, 3 garis cahaya hitam melesat ke depan, naik tinggi ke udara. Namun wanita parubaya itu tampaknya telah mengantisipasi hal itu sebelumnya dan dia hanya membuat gerakan meraih dengan tenang. Semburan kekuatan hisap yang tak terlihat muncul, menjebak 3 garis cahaya hitam sebelum dengan keras menariknya ke bawah. 3 garis cahaya hitam berputar sebelum menampakkan diri sebagai 3 sisik hitam seukuran kepalan tangan yang dipaksakan ke tangan wanita parubaya itu.
Wanita itu meletakkan dua sisik kembali ke dalam kotak, lalu menyegelnya dengan jimat pembatas sebelum menunjukkan sisik terakhir kepada semua orang. Seperti yang Anda semua tahu, kilin hitam adalah roh sejati atribut air sejak lahir. Sisik mereka adalah bahan atribut air terbaik di dunia ini, dan mereka paling berguna untuk sesama Taois yang menggunakan seni kultivasi atribut air. Namun, hanya ada dua cara untuk memverifikasi keaslian sisik tersebut. Yang pertama dari metode tersebut adalah untuk menilai kekuatan spiritual di dalam sisik. Bahkan tanpa penyempurnaan lebih lanjut, sisik ini mengandung kekuatan spiritual atribut air yang menakjubkan, sebanding dengan harta karun atribut air tingkat atas. Saat dia berbicara, wanita paruh baya itu menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam sisik sebelum melambaikannya ke udara. Tiba-tiba, cahaya biru menyala dan bunga teratai biru mekar di permukaan sisik. Bunga teratai itu tembus cahaya dan mempesona, sama glamornya dengan berlian. Bunga teratai kemudian berputar di tempat dan membengkak secara drastis dalam ukuran aras perintah wanita paruh baya. Berkembang menjadi sekitar ukuran kepala manusia dalam cahaya spiritual biru. Kelopaknya bergoyang, dan bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Dalam sekejap mata, ki spiritual atribut air yang sangat kaya telah menyebar ke seluruh aula. Terletak di dalam salah satu kabin batu, mata Hani bersinar saat dia mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih. Salah satu bintik cahaya biru jatuh ke telapak tangannya dan segera menghilang. Hani memejamkan matanya dan merasakan sensasi dingin dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya dari telapak tangannya. Ketika dia membuka matanya lagi, ekspresinya dipenuhi dengan kepuasan. Ini memang kekuatan spiritual atribut air yang sangat murni. Dan hanya sisik kilin hitam yang bisa memancarkan kekuatan seperti itu. Bukan hanya Hanli, tetapi semua kultivator lainnya juga diyakinkan setelah mengalami kekuatan spiritual murni yang diilhami dalam bintik cahaya biru. Saat ini, wanita paruh baya itu menjadikan pergelangan tangannya dan bunga teratai biru pada sisik menghilang. Bintik-bintik cahaya biru yang melayang di seluruh aula juga langsung menghilang. Wanita itu melanjutkan, di antara roh-roh surgawi sejati, kekerasan sisik kilin tidak kalah dengan kekuatan roh sejati yang paling kuat sekalipun seperti naga sejati. Meskipun sisik akan kehilangan sebagian besar kekerasannya setelah terlepas dari tubuh kilin, masih tidak mungkin untuk menghancurkan mereka dengan serangan normal. Saat suaranya menghilang, wanita itu melemparkan sisik ke udara. Bola cahaya hitam segera melayang di udara dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan melintas dari tangan wanita paruh baya itu dan dua kapak muncul, yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki. Kedua kapak itu berkilau dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang mengancam. Wanita itu memasang ekspresi serius saat kapaknya terbang ke udara sebagai garis-garis cahaya keemasan, lalu jatuh menuju sisik itu. Mengikuti dentang yang bergema, cahaya hitam melintas dari permukaan sisik. Dan itu dikirim terbang oleh kapak kembar, tetapi itu benar-benar tanpa cedera. Namun demonstrasi tidak berakhir di situ. Wanita paruh baya itu mulai melantunkan sesuatu, dan pilar api biru meletus ke udara. Benar-benar menelan sisik. Api kesengsaraan Azure 3 warna. Beberapa teriakan kaget terdengar dari dalam aula, dan banyak kultivator jelas sangat iri terhadap api yang baru saja dilepaskan wanita itu. Namun setelah wanita itu menarik apinya, sisik yang melayang di udara masih sama sekali tidak terluka. Setelah itu, dia melepaskan serangkaian serangan lain, semua atribut yang berbeda. Namun mereka sama sekali tidak efektif melawan sisik ini. Harta jalan iblis terakhir yang dilepaskan wanita itu melepaskan bola kabut darah, tetapi itu tidak dapat merusak sisik sedikitpun, dan dengan demikian mengakhiri demonstrasinya. Dia mengangkat tangan untuk menarik sisik kilin kembali padanya sebelum memasukkannya kembali ke dalam kotak kiok lagi, dan menyegelnya dengan jimat. Dia kemudian mundur beberapa langkah dengan kotak di tangannya, dan menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat ini, pria tua berjubah putih naik ke panggung lagi dengan senyum lebar, dan berkata dengan singkat dan padat. 3 sisik roh sejati kilin hitam memiliki harga dasar 15 juta batu roh. Setiap lompatan tambahan harus setidaknya 1 juta batu roh, dan penawaran sekarang dapat dimulai. 17 juta, 18 juta, 20 juta. Harga sisik dengan cepat naik.
Banyak kultivator yang menghadiri lelang jenis ini untuk pertama kalinya benar-benar terpana dan segera melepaskan pikiran untuk berpartisipasi dalam penawaran. Ekspresi Hani tetap tidak berubah, tetapi ada juga sedikit kejutan yang berkilauan di matanya. Dia tidak berpikir bahwa pada tahap lelang yang sekarang, masih ada begitu banyak kultivator dengan begitu banyak uang yang tersisa untuk dibelanjakan. Namun dia tidak terburu-buru untuk mengajukan penawaran. Dia hanya melihat angka yang terus bertambah dan mengerucutkan bibirnya yang agak kering. Di hadapan tiga sisik roh sejati, puluhan juta batu roh hanyalah angka belaka. Semua orang ingin membuat terobosan dengan efek langsung. Lagi pula, sangat sulit bagi kultivator transformasi dewa untuk maju. Dan sebagian besar kultivator transformasi dewa terjebak pada tahap transformasi dewa awal sampai hari mereka meninggal. Sisik pada dasarnya memberikan garis hidup, dan semua orang segera menjadi hiruk pikuk untuk mencoba dan mengamankan sisik untuk diri mereka sendiri. Namun tidak peduli seberapa putus asanya seseorang ingin mengamankan sisik, mereka harus menyadari batasannya. Setelah harga naik di atas 25 juta batu roh, hampir tidak ada kultivator yang masih berpartisipasi dalam penawaran. Faktanya hanya ada 3 kultivator seperti itu yang tersisa. Salah satunya adalah orang yang sama yang baru saja mendapatkan darah roh kodok sejati dan suaranya masih malas seperti biasanya. Di antara dua suara lainnya, yang satu cukup keriput dan kasar, sementara yang lain enak di telinga. Dengarannya seolah-olah dua kultivator yang tersisa adalah seorang pria tua dan seorang kultivator wanita muda. Tawaran bergulir dan harganya dengan cepat mendekati 30 juta. Ketika pemilik suara malas itu mengajukan tawaran sebesar 30 juta, dua kultivator lainnya segera terdiam. Tampaknya harga ini sudah di luar kemampuan mereka, jadi mereka hanya bisa menyerah. Semua kultivator melihat ke udara di atas panggung lelang. Di sana, nomor pada piringan besar itu perlahan berubah warna. Setelah warnanya benar-benar merah, itu berarti harga akhir telah ditentukan. 31 juta. Tiba-tiba, suara yang tidak dikenal terdengar. Begitu tawaran ini dibuat, semua kultivator di aula goyah sejenak sebelum segera mengalihkan perhatian mereka ke kabin batu tempat Hani berada.